Halo semuanya, kenalin nama saya Inyoman Ditya Mahendra dengan NIM 2502020704 dan di tugas UTS Soft Skill kali ini saya akan interview orang yang saya temui di Fishville. Jadi kebetulan di tempat aku ngerekam ini ada temen ospekku, namanya siapa, boleh perkenalkan diri dulu nggak? Kenalin, aku Ayla. Oke, jadi sekarang kita bakalan nanya-nanya ke Ayla mumpung dia ada waktu lebih gitu ya. Jadi boleh tahu nggak sih Kak, kesibukannya selama ini baru-baru ini tuh ngapain aja ya? Kalau baru-baru ini sih aku paling kuliah, terus sama freelance gitu sih Kak. Freelance? Iya. Freelance apa Kak? Ngajar renang. Renang? Jadi iya. Sedap ya Kak ya? Iya, sedap. Kalau boleh tahu dari kapan tuh Kak Kakak mulai? Kalau mulainya untuk ngelatih itu dari SMA sih Kak. SMA ya? Iya. Jadi tuh Kakak ngelatihnya tuh dari range umur berapa ya gitu Kak? Biasanya sih 3 sampai 7 tahun mungkin ya. Berarti anak-anak itu Kak ya? Iya, Ngajarin masih anak-anak kecil-kecil gitu. ya. Jadi kan Kakak nih fokusnya di bidang renang gitu Kak ya? Iya. Kira-kira kenapa sih Kakak bisa terjun ke bidang ini gitu? Jadi awalnya itu sebenarnya aku atlet renang. Pas masih kecil sih, sekitaran SD. Terus habis itu pas COVID itu stop. Terus sempat nganggur lumayan lama kan. Terus dari klub dulu aku ikut renang ini, dia kayak butuh coach tambahan. Terus akhirnya dikontak lah atlet-atlet yang dulu pernah belajar di sini ya. Tuh. Terus akhirnya aku lumayan juga kan buat nambah-nambah uang jajan. Jadi sedap. Mandiri ya teman-teman, ternyata Kakak Ayla ini. Udah Kak, segitu aja berarti dari gininya. Iya. Oke, jadi kan tadi Kakak sempat bilang katanya Kakak ini ngampus sekalian juga ngajar renang. Itu kira-kira gimana dari Kakak buat ngatur waktu di kehidupan Kakak? Nah, jadi ini kan ngajar renang ini freelance ya. Jadi kayak kita bisa ngambil kelasnya itu kapan aja. Biasanya di sela-sela ngampus sih Kak, karena kan ada liburnya juga. Iya. Jadi pas libur aku ngambil kelas buat ngajar renang. Terus waktu aku kelas biasanya Kak, hari Sabtu itu ada juga ngajar renang pagi. Jadi aku ngajar renang pagi terus siangnya kampus. Berarti emang kebetulan waktu ngajar itu fleksibel Kak ya? Iya, Jadi fleksibel. nggak full 1 minggu gitu kan? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, suka duka dari Kakak ngelatih renang, apalagi kan murid-murid yang Kakak ajarin ini itu dari anak-anak kecil gitu. Ada nggak sih kira-kira suka dukanya? Mau sukain lu apa dukain lu? Karena namanya suka duka, dari sukanya dulu Kak. Oke, dari sukanya dulu. Kalau dari sukanya dulu ini sih dipertemukan sama kayak lingkungannya tuh baik gitu. Jadi kayak coach-coach yang lain itu bener-bener baik banget lah istilahnya, kayak ngerangkul gitu. Kita kan aku baru juga ya jadi coach, itu diajarin juga kayak gimana sih nanganin anak gitu. Kalau dukanya paling karena kita ngajar anak kecil ya, mereka masih belum semuanya bisa dikasih tahu. Jadi kayak ada aja pasti murid yang gimana ya, kayak hilang fokusnya, susah dia untuk belajar. Nah itu lumayan menguras Tapi tenaga sih. dari Kakak itu mewajarkan kan, gara-gara itu anak kecil. Ya, mewajarkan. Oke, dari suka duka itu kira-kira ada nggak sih pengalaman yang memorable gitu di pikiran Kakak gitu tentang ngajar renang ini? Kakak mau yang baik apa yang buruk? Dua-duanya Kak. Dua-duanya. Oke, yang baik dulu kali ya. Ya. Yang baiknya tuh ini sih biasanya orang tua murid itu suka ngasih kita kayak sesuatu gitu loh. Contohnya misalnya nih dia lagi habis jalan-jalan dari luar kota gitu, kita kadang suka dikasih oleh-oleh. Oh iya gitu Kak. Ya gitu. Jadi kayak ngerasa deket aja juga. Berarti orang tua murid tuh nge-treat coachnya tuh dengan baik gitu Kak ya? Ya. Terus kalau yang buruk ya Kak ya. Yang buruk ya. Yang buruk ini baru-baru terjadi sih sebenarnya. Jadi aku dimuntahin sama murid. Dimuntahin Kak? Gimana? Jadi ceritanya tuh, jadi muridnya ini tuh masih awal banget nih Kak. Dia tuh belum terlalu bisa, terus kayak belum bisa dia dilepas sendiri. Jadi kayak kita harus handle terus.
Terus basic di renang tuh kan sebenarnya bikin bubble ya. Nah dia tuh belum bisa bikin bubble. Jadi air tuh sering ketelan. Mungkin dia kembung atau gimana, kurang tahu juga. Jadi posisinya dia habis istirahat, habis minum, terus dia duduk di kolam. Gilirannya dia nih, pas aku udah mau pegang, tiba-tiba dia muntah. Itu pas baru mau mulai banget. Iya, baru mau mulai, terus dia tiba-tiba muntah. Akhirnya kayak aku selesaiin dia, aku bilang. Beneran sih memorable. Tapi lagi-lagi pasti kakak memaklumi itu ya gara-gara Iya, itu karena itu anak anak-anak. kecil gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan yang agak serius gitu ya. Serius banget nih. Apakah di masa depan itu kakak bakalan tetap di bidang ini buat di ngajar-ngajar renang ini apa gimana kak kira-kira kalau kakak? Kalau itu sih sebenarnya di ngajar renang ini kan beda nih bidangnya sama apa yang aku ambil sekarang jurusannya. Di kampus aku, ya, aku kan DKV. Ngajar renang nih bertolak belakang nih. Nah aku tuh pengen kayak semuanya tuh dua-duanya tuh bisa jalan. Jadi kayak aku tetap bisa bikin klub sendiri. Tapi aku juga masih pengen kerja di bidang yang sesuai apa yang aku ambil sekarang. Tapi selagi bisa mau diembat kedua gitu kak? Ya, jadi jalan barengan lah istilahnya. Berenang sambil menggambar. Oke. Udah segitu aja kak ya? Iya. Oke. Ada lagi mungkin Kak? Udah. Oh, Segitu udah. aja. Karena durasi juga dan Oke. makasih banyak ya buat Kak Ayla atas waktunya. Semoga kedepannya semuanya dilancarkan dan sukses terus. Makasih Kak Ayla. Dadah. Dadah.